Legend itu bakal dipakai di side ya? Tebak ya Net, ini bakal itunya Jawheadnya main tank apa main offlane? Tank. Feelingku sih main support tank ya? Tank. Tank. Support tank. Kayak harusnya tank. Tank ya? Oh bener dikasih apa? Wih, masih ada barat loh. Iya, barat keluar, Iya. lo walai. Barat lupa sampai kita ya karena nggak kelihatan. Dilepehin. Dah. Seperti ketika Clara Monster melihat Cornet ya? Tapi ini lucu sih, dimana mereka nge-pick Harit di pick yang pertama dari EVOS Legend. Kayak yang kita tahu padahal Harit itu bukan termasuk hero priority untuk di dia. early di pick, tapi ternyata EVOS ngambil Sekarang lagi meta. Sekarang lagi lagi Di rank gitu lagi meta Harit. Apalagi dengan tidak adanya Link, dengan tidak adanya Roger, Harit bakal bebas gak sih? Kayak nggak bakal ada yang terlalu apa ya bisa langsung lock Harit dengan cepat CC-nya sebagai ya? core. Iya, sebagai core ya. Oke. Menarik sih, tapi oke, Harit sudah kembali lagi ke meta dan ini adalah hero favorit dari One itu sendiri. Iya. Bahkan dia sampai ke World Cup juga pakai Harit ini dan expert sama dengan Porsche. Nggak kekurangan CC kah? Nggak, CC-nya kayak... Karena Masih untuk butuh ya? area of effect dia baru punya dua, ada Last Insanity dari X-Borg dan juga Feather Airstrike dari Parsia. Tapi nah ini benar kata Teguh tadi, ini crowd controlnya siapa yang bakal memberhentikan pergerakan dari Haritnya juga nih nanti. Lock CC-nya ya? Tapi gue kalau misalkan sebagai teammate dari teman-teman anak Onyx Esports gitu ya, kalau melihat draft kayak gini, terus kalau misalkan melihat dari Suns, kayaknya lebih enak nge-pick hero apa? Buat Suns? Buat Suns, buat junglernya, buat hyper carry-nya, buat di tengahnya. Helker paling kayak. Helker. Helker. Oke. Helker, dengan Hayabusa. retribution. Helker, Hayabusa. Hayabusa. Walaupun kita tahu Hayabusa untuk win rate-nya ya Clara Monster. Ya, di sangat EPL. Iya, waktu di regular season Kurang baik kurang ya. baik. Selena ya. Selena juga win rate-nya juga kurang baik kan? Ya. Ya. Tapi kalau menurut Kolius pribadi, Selena ini kan salah satu initiator yang sangat baik dan juga tukang open vision yang sangat bagus. Apalagi Rexy kita Kalau tahu ya. benar. Tapi kalau Mahandia adalah dengan meta sekarang itu banyak banget match-match yang memang harus burst damage dan juga memiliki area of effect yang besar. Oh, I see. Iya. Iya kan? Jadi mungkin sebagai gantinya jika mereka ingin bermain cepat, Selena ini pilihan yang tepat. Kalau seandainya tapi ada resikonya adalah mereka akan dalam tanda kutip gambling di late game. Mungkin benar. dari EVOS kalau menurut prediksi Kolius kayaknya dia bakal pick marksman sih harusnya atau satu hero core late game sih harusnya. Kalius, kayak Selena ini buat bantuin Harit ambil buff buat awal-awal. Ya, karena kalau nggak bakal di-rush kan. dilempar sama Jawhead. Oh. Bisa jadi sih, soalnya Biar parah ngebuff ya. banget buying time Iya. dari Jawhead nantinya. Dan ini teman-teman semua kalian melihat bahwa tim-tim berada di area yang masih secure karena kita masih dalam pandemi. Jadi dalam keadaan yang kita nggak bisa ada penonton dulu, semuanya bener. juga aman, tentram. Hanya sedikit orang saja yang ada di situ. Yes, dan ingatkan lagi untuk semua penonton, kita sudah melakukan semua protokol kesehatan termasuk rapid test juga. Jadi semua player, semua talent, semua guest star dan juga semua kru yang ada di sini sudah mengikuti semua protokol kesehatan. Dan Betul. juga buat teman-teman yang sedang menonton di rumah, jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Nonton MPL ya. Weekend ini kita full ya. Kita nonton Benar. MPL seru-seruan bareng. Nah, sekarang kita sudah melihat ada 3 hero dari masing-masing tim. Kalau misalkan melihat dari ketiga hero yang sudah bisa Diambil. dilihat oleh Kolius dan juga Yes. pastinya dari Psycho. Teguh Psycho. Helker udah di ban. Udah itu Oke, kalau misalkan dari draft kayak gini, prediksi kamu kira-kira untuk game yang pertama dari Teguh Psycho, siapa yang bakal ngamanin? apa Teguh kena denda gitu kalau dia jawab yang sebelah. Duluan gitu. bang, duluan bang. Ya udah saya EVOS, saya belain Teguh. Ya, aja. ya udah. Kasihan kalau dia nyebut EVOS kena denda soalnya. Saya Kamu pengen nyebut EVOS ya? Onyx. Oh, Onyx. Onyx dengan Oke. Darahnya udah lubuk Onyx. hati saya paling dalam. Paling dalam. Paling Serius? dalam. Oke, Teguh Psycho dari hati yang paling dalam ya. Mendukung Onyx Esports untuk prediksinya melihat dari 3 draft saya. Tapi balik lagi ya, ini prediksi, hanyalah prediksi gitu. Belum tentu benar. Karena ini kan quickie prediksi kan, Benar. jadinya ya cuma prediksi baru 3 hero saja yang dibuka. Tapi Chow di-ban oleh EVOS Legend. Padahal aku ingat banget si Zace, dia itu ngomong udah anti-match pakai Chow aja. Tapi ternyata EVOS Legend mereka ngebuang Chow-nya nggak mau. Ada sisi yang bisa nge-lock ke area Harit pula. Dan kita tahu kalau ada Chow tambah Jawhead, Oh, udah di ban ya. power Chow di-ban ya. lock-nya itu di Onyx Esports bakal kuat banget. Bakalan Tapi ambil memang apa pilihan ya yang ini? tepat untuk EVOS menurut Kolius untuk nge-ban Chow sih. Karena dengan adanya Chow, The Way of Dragon itu bakal berhentiin Harit Iya. ketika dia menggunakan zaman Force-nya, ya kan, Chrono Dash-nya untuk segera lompat-lompat. Adanya Chow tuh langsung di lockdown gitu aja. Langsung di The Way of Dragon, malah Harit bisa langsung enak banget ditarget sama kawan-kawan. Atau justru malah respect ban ke anti-mage. Yang kita tahu biasanya di side dia pakai Chow. Bisa jadi
Oke. Nah, ini kan tadi udah dari para gestar, Vicky prediction-nya. Kalau dari Akalara Mongsara Budeku Cayang. Aku suka banget sih ada Barat di sini Oke. dari tim EVOS Legend. Apalagi ada Harit juga yang udah Oke. kita tahu performa One pakai Harit itu luar biasa. Mungkin aku bakal ke arah EVOS Legend sih. Bodoh. Oke. Kok Kornet? Kalau kamu ngeliat kayak gini gimana, Net? Kalau dari aku, sebenarnya aku melihat dari draft aku suka dari EVOS Legend ya. Tapi entah kenapa aku penasaran sama performa dari Suns dan juga anak-anak Onyx lainnya, terutama Jadi dari yang Suns ya. mana? Jadi aku Vicky milih prediction nih. Onyx Esports. Oke, jadi kita dua-dua dong. Kita dua-dua. Suaranya luar biasa ya. Jadi inilah dia ada Onyx Esports tersisa 2 hero lagi terakhir. Apa nih? Psycho. Nah itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi ini. Makanya dia mau dong. pick apaan ini? Tamus! Ini kan teammates-mu nih. Kamu nggak pernah dengerin mereka? Enggak. Saber, Alice. Alice kan habis di Kamu gitu banget sih. Ishin. Oke. Boleh. Shunshin. Dan satu, entah parasinya bakal di mid atau di samping ya. Dan ternyata Tamus. Benar, Oke. Tamus dan juga Yisan sih. Kita hampir Oke. melupakan Tamus dari tim Onyx Ini Esports ya. Onyx bakal main early game, ini bakal main scaling sih ya. Ini masih ada Hilda ya, Opa. Entah dia mau Barat jadi tank atau Barat jadi offlaner nih. Karena kalau adanya Hilda berarti Barat harusnya offlaner. Tapi enak gak sih Barats di Wah, enak tank tuh? banget. Walaupun sebenarnya dengan emblem tank kan berat banget tuh jalannya. Atau Tapi dia pakai emblem support biar plus 10% bisa jadi movement speed. tergantung beberapa strategi sih. Sepengetahuan Kolius, ada Barat yang memang mainnya tuh pakai emblem support pakai atau emblem bahkan support. pakai Emblem support ya? Ya, Oke. atau bahkan sampai ada yang pakai Blood of Festival. Hilda. Festival berat. Terakhir. Oh iya, untuk Iya. fighter. Iya, Tapi Oke. lihat last pick dari EVOS Legend ini Bajan. hero Bajan Hilda. Bajan. signature-nya ya. Bener, buying time dari Bajan Yes. itu selalu bagus banget di awal. Dia kasih space yang sangat besar untuk temen-temennya. Jadi wow, EVOS Legend punya hero-hero andalan mereka di sini. Oke, kalau begitu sudah kita lihat tadi untuk Psycho prediksinya ke tim Onyx dari Kornet juga tim Onyx Esports dengan dari Kolius dan juga Clara Mongstar EVOS Legend untuk game yang pertama. Teman-teman juga Wow. bisa melakukan prediksinya, tinggal follow aja di mpl.id official. Di sana biasanya ada di story-nya, nanti kalian tinggal pilih kira-kira untuk Betul. game pertama siapa yang bakal menang. Atau tinggal banjiri di kolom komentar di bawah. Spam sebanyak-banyaknya hashtag dari kedua tim ini karena mereka lagi butuh banget dukungan kalian semua. Benar banget, ramaikan komentar positif teman-teman. Dan nanti juga kita bakal banyak banget giveaway untuk MPL Playoff season yang ke-6 ya. Jadi kalian ajak teman-teman kalian untuk nonton. Dan kita akan langsung memulai saja untuk game yang pertama. Kita langsung lempar kepada caster kita di sana. Ada Papulung dan juga Ranger Mas. Silakan. Di. Udah mau mulai. Oh, udah mau mulai? Udah Maaf, mau mulai. maaf, Taruh maaf. dulu, taruh. Maklum. Mana dua-duanya lu ambil bagi gua atuh kayak gitu ya? Nggak ada. Ini Samsung Galaxy A series udah nomor Ah. 1 lah. Dan kita juga bakal menyaksikan ini adalah penentuan. Yap. Ya kan, jadi tanpa berlama kita langsung masuk saja ke dalam in-game. Ini dia di pertandingan pertama Playoff Mobile Legends Professional Season yang ke-6. Yoi. Wow, ini dia EVOS Legend versus Onyx Esports. Alright, dan di arah mid udah ada Drian bersama dengan Bajan. Bakal coba diganggu seperti kata seorang Teguh Psycho yang menjadi camat. Yap. Sedangkan ini sepertinya di arah EVOS Legends sudah bakal coba dirusukan kembali. Tapi ternyata prediksi seorang Teguh benar. Dia bakal lihat jauheadnya. Jauheadnya Sama, bakal Pak. mengganggu. Bajannya Iya. pun juga akan mengganggu. Dan betul sekali dilempar seperti dugaan. Dan ternyata Rexy berhasil mengusir mundur. Sedangkan Bajan bakal coba mengganggu. Sans apakah menggunakan Oh satu barang my diusir God. dan berhasil digunakan. Bajan coba dilempar dan gak ada follow up lagi. Benar sekali. Untuk di awal-awal mirroring yang dilakukan oleh Drian tadi menggunakan Jawhead sama seperti Bajan mencoba mengganggu. Tapi mendadak Pendragon udah nggak imut-imut lagi. Ini ya dinosaurusnya udah gede banget di bagian mid. Untuk One ya berhasil mendapatkan blue buff tanpa adanya gangguan lebih dari Jawhead. Tapi kali ini udah ada Mountain Shocker telah dikeluarkan dan Sans berada di arah mid lane mencoba Yap. untuk melakukan pergerakan. Bajan masih level 2 sedangkan RKT di arah top lane masih sabar berhadapan dengan seorang Boots. Dan kali ini lihat di mana ada Sans yang bakal coba diganggu kembali di sana. Oke. Udah ada Bajan harus coba mundur, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan Oke. tapi ternyata tidak ada ejector untuk kali ini. Iya, dan Bajannya pun berhasil untuk pergi lagi ke arah yang berbeda setelah dia tadi mengganggu banget ya, memberikan sedikit gangguan tapi untuk di bagian Force telah bawah. dikeluarkan, coba dimakan, Oke. dibuka, dicelup, dijelati dan Force Blood didapatkan oleh EVOS
Sedangkan itu Wow. Drian di arah bottom lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi ternyata EVOS Legends lebih unggul. Tidak ada pertukaran Yap. point kill sama sekali. First blood tadi berhasil diamankan oleh EVOS Legends setelah Baratsnya berhasil untuk langsung nelen ya, diputer, dijilat, dilepehin, dilanjutkan oleh Harit. Mereka mendapatkan poin pertama, mereka balik lagi ke bagian tengah, udah ada beberapa hero yang berkumpul. Jauhead juga masih masuk di dalam mode bushnya, masih bersembunyi aja melakukan rotasi ke bagian bawah. Tapi Hilda, coba lihat di mana posisinya sekarang. Bakal coba diganggu, cewek tidak bisa wings by wings. Udah masih ada Slameo kali ini. Suns bakal coba untuk merebut satu buah Little Wonder. Sangat Oke. pertahan dikeluarkan menuju ke seorang cewek. Force. Dan bakal mundur anti-match. Kali ini ternyata bertukar posisi dengan seorang Boots. Iya, Yang benar bukan sekali. Colius. Buset, Colius tadi baru aja kita lihat di MPL Quickie ya, udah ikut juga prediksi-prediksi. Tapi di bagian tengah Bajannya masih bersembunyi, sedikit lagi level 4 akan lebih berbahaya lagi. Sementara untuk Drian mencolek ke arah Turtle, ngikut ini Turtle-nya kemana? Joey RKT, pergi. lihat cincang-cincang ini menuju ke Oke. arah Turtle. Ternyata dia menggunakan untuk defensif. Oh Dan my ternyata God. masih di ejector. Nggak ada yang bisa nge-burst seorang Yap, Bajan. yap. Masih bisa berhasil. Ultimate, bakal coba kabur dan ternyata Bajan menggunakan Purify-nya untuk kali ini. Iyap, dan dia pun selamat. Zaman Force telah dikeluarkan. my Single Vision, God. Prolodes, Suns, Satu where hit. are you going? Gak boleh Satu pulang. hit. Dan Suns harus down. Sunsnya down. Ini dia sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh Harit. Solo Oji, solo Harit di sana dan berhasil untuk mendapatkan Yisan Dan lihat Sin-nya. Iwananama dari Poti masih mau lebih. Iwananama. Anti-match setengah tangan, seperempat Federal darah. Strike. Dan Bajan lihat, the power of Thumbs Monsters down. dipantul cewek pengurus Saban Force. Oh my Lagi God. San, oh my god. Iwananama dari Setengah Poti down. coba dilempar. Dan ternyata masih bisa survive. Iyap, ejektornya connect ke arah Wan, tapi nggak ada follow up damage lagi. Wan-nya berhasil untuk menyelamatkan diri. Turtle sekarang yang menjadi objektif mereka. Siapa yang akan ditelan, tapi ternyata untuk sekarang berhasil diambil oleh Wan. Flicker udah digunakan. Wan kirain aku masih mau coba untuk ngedive, tapi ternyata tidak. Ada blue buff yang dimiliki RKT. Udah Yap. lihat. Oh my god. Stiker M1 telah hardang dikeluarkan. ya. Dan kali ini Bajan Power of Fantas telah dikeluarkan. Langsung cewek di arah belakang sana memberikan satu buah pedal estrik Yap. seorang reaksi hanya untuk mengusir mundur. Oke, terjadi pertukaran posisi juga ya antara Pendragon dan juga Res. Sementara Bajan langsung aja ngegetok ke bagian rumput. 3 orang bersatu bersama-sama. Seperti yang mereka akan mendapatkan outer turret yang ada di top lane milik Onyx Esports. Sepertinya kali ini Onyx Esports sedikit surprise dengan permainan dari EVOS Yap. Legends ya. Ini benar-benar mengaum. EVOS Legends walaupun dia league tapi ingat langsung my God. ada reaksi di sana berhasil mendapatkan Reaksi. cewek. Oh my god, Soliter Garote berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Drian bakal melempar seorang Bajan. Bajan mengganggu di arah belakang. Drian masih mau lebih. Boots bakal coba untuk mengganggu pergerakan tapi reaksi masih standby on position di dalam rumput. Ini dia, Bajan kalau udah dapat Hilda akan sangat berbahaya sekali. Layaknya ibu-ibu yang nagih kosan belum dibayar 14 bulan nih. Nafsunya udah kemana-mana nih, langsung dikejar aja. Sementara itu di bagian bawah, Xbox seorang diri, akankah dia langsung digerebek aja karena udah ada 3 player yang berkumpul. Enggak, mereka bakal coba di zoning out boots-nya. Langsung ada Last Insanity untuk defensif. Oh Bajan my God. terkena seperempat darah saja. Tapi nggak mau di follow up karena ada 3 player dari tim Onyx Esports di arah bottom lane. Dan One masih melakukan blue buff terlebih dahulu. Iya, dan Clock of Destiny diambil oleh cewek. Parsianya akan semakin sakit lagi. Di bagian tengah mereka berkumpul bersama-sama. Mereka melakukan rotasi ke mid lane-nya. Tamus di bagian atas berusaha untuk meng-cutting minion, tapi untuk sekarang, Ejector nggak bisa Marpos dikeluarkan. Divin Wananapa Sakit dari banget, Ponti ini berhasil dapatkan 1 poin. Anti-match bakal coba dijilat, Yap. ternyata enggak. Pendragon lidahnya enggak sampai. Sedangkan Masih itu Sun selamat. kali ini menggunakan 1 buah retribution dan Bajan. Bakal Wow. coba dipukul mundur. PDS terakhir, Satu satu hit. hit terakhir. Masih bisa digoceng kiri kanan depan belakang dan Purify. Lagi-lagi menyelamatkan seorang cewek. masih selamat. Cewek 1 hit lagi ke arah Bajannya, tapi untuk Turtle nggak bakal ada kontes dan akan diambil oleh Wan. Semakin kaya lagi, semakin kenyang lagi, levelnya semakin jauh meninggalkan. Di bagian bawah mereka owning parah untuk Dan sekarang. ini One menggunakan
Harit dengan skin EVOS-nya. Yap. Lihat, Wan dari Pontianak nih Wan menunjukkan nih. performa yang luar biasa. 2-0-2 memberikan pressure di mid sampai di arah bottom lane. Lihat, side dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan Ya ampun. keuntungan lebih. Satu buah Abyssal Row ternyata gak berhasil mengenai para pemain dari tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi tadi kita lihat ya, Harit mencoba untuk memisahkan diri sesaat. Wan-nya dia berada di bottom lane sendirian, menunggu kehadiran dari Yuzongnya, baru mereka bertukar posisi. Sekarang Wan-nya udah kembali on position. Akankah kali ini diputar, dijilat, dilepehin, dikejar oleh Pendragon? Serem banget. Ih, ayo Gak sini boleh nak. pulang, maunya digoyang. Lihat, bakal coba dihajar. Abyssal Row dan ultimate mau kemana? my Bosku masih bisa God. bertahan. Ultimate tidak bisa terlalu lama. Dan di arah mid lane, lagi-lagi Wan Mid lane. coba untuk menggocek seorang Drian. Pada saat digoceknya Wan ya? ternyata ultimate Tamus terkuat di bumi tak berhasil menahan damage lebih di arah top lane. Benar sekali, 3 kali sudah anti-match tumbang dan inner turret yang ada di top lane pun akan menjadi santapan yang nikmat untuk EVOS Legends. Sementara untuk cewek hanya bisa melihat dari kejauhan, gak berani untuk mendekati. Ngeri banget bang, ditelan hilang sudah Parsianya. RKT udah punya Apocalypse Wings, Bajan juga udah punya kali ini anti Quiras, tapi Yap. di depan sana Bajan udah melihat seorang Drian, harusnya sudah mengendus keberadaan dari Oke. bensin seorang Drian, bakal coba dihajar. Drian gak mau terlalu terburu-buru, ejector bakal bisa dikeluarkan, tapi ternyata EVOS Legends mendominasi di 8 menit pertama. Gila, mendominasi sekali EVOS. Kita lihat aja, nggak ada satu turret pun yang berhasil tercolek oleh anak-anak Onyx Esports. Pedanaster dikeluarkan sakit banget, tapi mereka semua berhasil untuk mundur. Bajannya berhasil dilempar dengan ejector. Untung masih bisa kabur Oji. Pira Garmor dari boot juga udah pecah, harus balik kembali, tapi di sini masih ada Turtle yang coba diamankan oleh Wan, anak mak dari Pontini. Dan di arah bottom lane, cewek mencoba untuk mendapatkan clean minion bersama dengan seorang anti-match, bakal coba dikawal. Tapi ada Bajan dan kawan-kawan yang sudah terlihat. Berubah bakal coba dilemparkan. Bajan ada ejector. Bajan. Astapa Popos masih bisa bertahan. Bajan tahu banget damage yang dia terima. Wan coba untuk dive in. Langsung ke arah cewek. Zaman, Masih bos. bisa kabur. Blind Dragon Pop Yusuf. dan ternyata Wan masih berada di sekitar turret. Oh Benar sekali. my god. Tukang sampai ke jemur gas. Oh my god. Kali ini dia tumbang. 2 player tumbang. Untung gak ada Lord dan RKT. What are you doing in the bottom lane? Terlalu offside. Lihat, naga terlalu birahi kali ini. Benar sekali, naganya pun harus hilang. Tapi tadi kita lihat Wan sang juara M1. Kali ini dengan zaman force-nya terdiam, tersipu, malu saja. Anti-match tidak bisa melakukan apa-apa dan dia pun harus hilang untuk keempat kalinya. Dan lagi-lagi kali ini turretnya 2 sudah hilang di arah mid lane. Para pemain dari tim EVOS Legends mengaum roar kali ini di game yang ya. pertama. Onyx Esports sepertinya harus benar-benar berhati-hati. Kita bakal lihat replaynya by Axe kali ini ya. Lihat, Oke, Taman ini- Pos di dive ini bagus banget. Tat, mau kemana bos? Dimakan bos, tak dilepehin bos. Bos langsung dimentokin ke dinding, bingung tapi tadi reknya. Awalnya dia langsung mengejar ke arah Isansi, tapi ternyata malah terkepung habis-habisan, hilang sudah Yuzongnya. Last Insanity langsung ke arah belakang, ternyata Yap. gak dapetin apapun. Wan masih berada di arah belakang dan ini EVOS Legends tidak boleh melakukan sedikit kesalahan. Masalahnya kita ingat di regular season Ya. Onyx Esports dia pernah 1 kali berada di posisi yang sudah kalah banget, tapi dia membalikan keadaan. Benar sekali, karena kita belum bisa menilai tim mana yang menang ataupun kalah sebelum best terakhirnya hancur Ji ya. Dan ini ada fakta cool by Axe. Harit merupakan hero one yang terlupakan. Dan ketika mengingat hero ini sangat identik dengan juara M1 itu sendiri. EVOS Legend yang dimana One menggunakan skinnya saat Iya, ini dia skin M1 yang berhasil mereka dapatkan setelah berhasil menjadi juara dunia. Tapi sekarang sepertinya tempo sedikit melambat, mereka hanya Oke. menunggu di bagian luar. Ada Yuzong di bagian atas untuk membersihkan minion aja. Selena dan Bajan yang menggunakan Hilda hanya memantau dari kejauhan, mapping aja. Karena sekarang Lord udah akan dicolek Yes. dan dihabisin oleh anak-anak EVOS Legends. Bener banget, tadi kita juga udah lihat Lord by Cam mandiri ya tentunya, di mana Lord sudah muncul dan ternyata EVOS mereka nggak sampai nunggu menit ke-12, mereka langsung mengamanin. Dan untuk kali ini sudah diamankan oleh tim EVOS Legends, mereka butuh super minionnya. Kita tahu memang Lordnya belum punya charge kali ini, tapi super minion di 3 lane yang berbeda itu bakal sangat membantu Sangat mereka. membantu sekali. Ketika cuma ada inhibitor
yang tersisa. Benar sekali karena Super Minion dipastikan akan berhasil untuk mengalahkan minion-minion biasa yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi untuk Pendragonnya udah mulai mendekati dan udah mulai melakukan rotasi sambil tetap mempertahankan stacknya di 25 agar tetap obesitas nih dinosaurusnya ya. Daripada dia kecil imut-imut ya susah banget nelannya. Benar banget, dan lihat kali ini Pendragon bakal coba di garis depan. Bapak Lord yang terhormat Yap. sudah muncul di arah top lane. Dan lihat bakal coba diganggu pergerakannya oleh para pemain dari tim EVOS Legend. Ini Pendragon nggak boleh kurus sih kalau kayak gini. Kalau dia sampai kurus, ini bakal bahaya banget tentunya untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Ternyata Wan anak mak nih udah di arah top lane. Ada Estrek langsung mencoba melakukan clearing minion. Dan Pendragon di garis depan. Counter Shocker telah dikeluarkan. Lalu Sanity untuk clearing minion. RKT ke arah belakang. Cewek yang dituju. Lihat burung merak bakal kejar-kejaran sama naga. Tapi ternyata turretnya nggak pecah. Bajan harus mundur. Wan masih bisa selamat. Ultimate di depan tertangkap kali ini. Dan lihat Ultimate di Panis. Oh my god. Untuk saja ini bukan Lord di menit ke-12. Benar sekali, Ultimate masih bisa mempertahankan pintu sekarang. Zaman Force-nya udah ejector, mengusirnya ke bagian belakang. Lazi Sanity dikeluarkan tapi Immortalnya belum pecah. Sementara itu 4 player dari EVOS Legend pun mereka masih sangat kuat sekali. Masih sangat kuat. Masih sangat kuat sehingga mereka berhasil mendapatkan inhibitor turret dari Onyx Esports. Cuma bisa bertahan. Kali ini hanya untuk menunggu momentum. Drian, kalau mereka berhasil dan mampu menangkap seorang Wan anak Mada di Ponti ini bakal mungkin bisa merubah segalanya. Karena kita lihat dari tadi benar-benar Wan yang ngacak-ngacak, bisa dibilang Lionel Wan benar-benar mengacak sisi backline dari tim Onyx Esports. Benar sekali, masalahnya untuk Onyx Esports mau deket juga malas. Ada Bajan, lalu ada Detona Welcome yang dimiliki oleh Barats yang bisa menelan. Tapi untuk sekarang Federasi dikeluarkan, Baratsnya dibuang, dipanah tapi nggak berasa, kulitnya udah tebel banget. Lebih sakitan kulitnya kayak daripada panah yang dikeluarkan oleh Yi Sansin. Tertinggal cukup banyak gold dari seorang Suns. Kali ini 11.000 didapatkan oleh seorang Wan. Dan Suns hanya 7.000. Sedangkan itu dari sisi EVOS Legends. Mereka benar-benar mendominasi. Kali bakal coba dipasang. Ledakan from ke arah depan. Langsung anti-match yang ternyata hanya Drian di arah belakang sana. Dipisahkan Warrior. Tertangkap Driannya. Langsung dilepaskan. Dan lihat keluar waktu. Gak dapetin apapun. Malah harus Drian. Dan ini bencana untuk Onyx Esports. Mereka kehilangan Drian di garis depan. Benar sekali, Driannya berhasil ditangkap. Driannya digebukin. Badannya bonyok seadanya. Nggak bisa lagi balik ke kelompoknya. Dan kali ini untuk Onyx Esports mereka harus bertahan dengan 4 orang. Apakah mereka bisa menahan gempuran dari anak-anak EVOS? Karena 5 playernya sesaat lagi udah ada bau-bau mau nyerang sih. Ini bakal dipaksa kali ini sepertinya oleh para pemain dari tim EVOS. Tapi di arah top lane ternyata mereka benar-benar sabar, disiplin. Mereka ternyata tahu tidak cukup untuk mendapatkan dan Wan kali berbahaya. Anti-match langsung hilang Dragar pada seorang Boots. Ternyata lebih memilih untuk mundur dibanding untuk memaksakan keadaan yang tidak pasti. Karena kita tahu laki-laki di luar sana tahu bagaimana rasanya dengan keadaan yang tidak pasti. Sakit banget Pak, menunggu hal yang tidak pasti Pak. Pak Oji udah pengalaman banget kayaknya tuh ya. Yes, benar banget. Kali ini Wan, anak mak nih bakal coba dapetin red buff lagi. Dan ternyata Drian tertangkap. Ini bakal cukup jadi bencana. Lihat Drian bakal dipanis. Belakang belakang. Langsung ada RKT. RKT dapat disorot Drian dengan execute-nya. Harus segera bakal coba dipasangkan boost di sana. Ultimate, satu versus everybody. Dan ternyata Ultimate tabus terkuat di bumi pun harus tunduk dan kabur. Wow, nggak ada 1 detik dia masuk ke dalam kerumunan. Setengah dari keseluruhan HP yang dia milikin sudah hilang. Tapi untuk sekarang Lord akan menjadi milik EVOS Legends kah? Atau akan dikontes lagi oleh anak-anak Onyx karena mereka sepertinya memberanikan diri untuk maju ke bagian depan. Ada expert missile yang dikeluarkan. Zaman Force belum terlihat. Tapi sepertinya Detona Welcome berhasil untuk langsung menelan ke arah Ultimate. Ultimate tidak ada, ternyata RKT harus tumbang menjadi naga bakar. Dan orang hilang triple kill. Looking for Mania. Dan ternyata Renzi berhasil mengamankan. Dan this is disaster yang artinya ini bencana. Wow. Lihat di arah top lane. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba di-push habis-habisan. Tersisa seorang Drian, gak bakal dikasih ampun. Lihat, langsung ada Zaman Force, Chronos Vision, Synchrodash. Dan ternyata Wan lebih fokus ke arah dan EVOS Legends! EVOS Legends! Take the game 1! Game 1 milik EVOS Legends. Congratulations, tapi tenang.
Ini best of 3 series. Masih ada game kedua apabila Onyx bisa menyamakan kedudukan. Kita akan melihat game ketiga. Tapi kalau sampai EVOS berhasil untuk memenangkan game kedua berarti 2-0 untuk EVOS Legend. Permainan yang tidak disangka-sangka dihadirkan oleh Wan dan kawan-kawannya. Wan, anak mak dari Wah, Pontini gila sih. dengan haritnya kembali lagi. Lihat, gak bisa tertangkap dan bahkan Wan tidak tumbang sama sekali. Gak tumbang, bos. Gak tumbang sama sekali di game yang pertama. Tapi ingat, ini adalah best of 3.